Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji multikolonialitas dengan metode part and partial correlation, baik yang memakai software SPSS maupun secara manual untuk mengecek secara detail dan terstruktur nilai dari zero order, partial correlation, dan part correlation. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi di hadapan kita telah ada data yang akan kita olah, terdiri dari 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Masing-masing kelompok data memiliki jumlah data sebanyak 12. Dan data ini sama dengan data pada tutorial 14 mengenai uji multikolonialitas yang menggunakan metode TOL dan FIF. Untuk itu, link sudah saya tampilkan di deskripsi YouTube ini, maka silakan nanti bandingkan supaya Anda memperoleh informasi. Baik, ini adalah uji multikolonialitas yang sangat dihindari oleh peneliti. Kenapa? Karena ujinya ada 3 ya. Tadi saya sebutkan zero order, partial correlation, dan part correlation. Jadi ada 3 pengujian sekaligus dalam satu metode. Dan pada pengujian ini ya banyak yang tidak memenuhi asumsi klasik atau terjadi gejala multikolonialitas. Dan sebagian besar peneliti memilih untuk melakukan uji multinya dengan menggunakan metode TOL dan FIF. Kenapa? Karena persyaratannya sangat longgar, di mana TOL itu jangan kurang dari 0,10 dan mendekati 1, dan nilai FIF itu jangan lebih dari 10, tetapi dari kisaran 1 sampai 9. Jadi itu rentangnya itu sangat jauh sekali, dan kita berpotensi untuk terhindar dari gejala multikolonialitas. Tetapi apabila kita ya pada kasus-kasus tertentu, apabila kita lewat di uji TOL dan FIF, tetapi pada uji part and partial correlation ini kita akan mengalami yang namanya gejala multikolonialitas, karena memang pengujian ini sangat berlapis, yaitu tiga jenis sekaligus, sehingga apabila di uji pertama tidak kena, maka uji kedua tidak kena, bisa jadi di uji ketiga akan kena. Dan bisa jadi ketiga-tiga pengujian itu, zero order, partial correlation, dan part correlation itu, kesemuanya itu membuat kita tersangkut sehingga kita dinyatakan memiliki gejala multikolonialitas. Jadi gejala multikolonialitas sendiri adalah apabila sesama variabel bebas memiliki korelasi linear yang mendekati sempurna. Dan itu sangat dihindari karena esensinya adalah untuk melakukan regres, variabel X wajib mempengaruhi variabel terikat atau Y, bukan sesama variabel dia saling berkorelasi. Untuk itu kita akan menguji ketiga data dari kelompok data ini ya. Ini ada 12. Jadi langsung saja kita olah datanya. Baik, saya copy saja. Saya masuk ke SPSS. Baik, kita langsung saja ke data view. Kita pastekan saja. Oke. Kita rapikan saja keterangannya. Ya, di sini nama kita tulis saja X1, lalu X2, lalu Y. Baik, kemudian desimalnya kita turunkan menjadi 0 untuk ketiga variabel kita. Oke, kita langsung lihat ke data view-nya. Ya, ini kolomnya sudah ada namanya, X1, X2, dan Y. Dan ini data kita masing-masing sebanyak 12.
Baik, kita lakukan pengolahan data dengan menuju Analyze, kemudian Regression, lalu menuju Linear. Baik, X1 dan X2 sebagai variabel bebas, kita pindahkan saja ke kotak independen. Lalu variabel Y sebagai variabel terikat, kita pindahkan saja ke kotak dependent. Oke, lalu kita menuju ke statistik. Ini ada beberapa pilihan ya, yang sudah dicentang yaitu estimates, kemudian model fits juga sudah dicentang. Nah, kita sesuaikan dengan judul materi kita pada kesempatan ini yaitu partial and atau part and partial correlation. Maka kita centang saja. Lalu yang lain kita abaikan. Kita continue saja. Lalu oke. Oke, kalau kita lihat dari model summary-nya, di mana R-square kita sebesar 0,11 atau 0,115. Jadi saya kopikan saja ke dalam bentuk Word. Jadi inilah hasil dari R-square kita. Oke. Kemudian kembali kita kopikan hasil dari koefisien kita ini. Jadi kalau kita lihat, ini ada zero order, partial, dan part. Zero order sebesar 0,333 dan 0,00. Kemudian di sini untuk nilai parsial sendiri ada 0,340 dan 0,069. Sementara untuk di koefisien part korelasi itu yang pertama adalah 0,340 dan 0,65. Jadi kita kopikan juga ini ya. Kita copy. Baik, inilah hasilnya. Nah, kalau kita melihat dari nilai zero order kita ya sebesar 0,33 untuk X1, maka kalau kita membandingkan dengan kriteria dari koefisien korelasi produk momen, maka 0,333 ini memiliki korelasi yang lemah. Sementara untuk yang X2, zero order sebesar 0,000, maka berdasarkan kriteria korelasi produk momen, maka ini memiliki korelasi yang sangat lemah. Jadi ini ya, ini sangat lemah. Jadi saya kasih tanda hijau ya. Artinya apa? Bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas karena korelasinya lemah dan sangat lemah. Dan kemudian zero order ini juga didukung ya karena nilai koefisien korelasi untuk zero order ini di bawah ya, di bawah 0,80. Maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Baik, kemudian kalau kita melihat di sini, ya seharusnya adalah untuk membandingkan nilai koefisien korelasi parsial ini, seharusnya bahwa nilai R-square itu lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial. Tetapi yang terjadi adalah nilai R-square sebesar 0,11 lebih kecil dari koefisien korelasi parsial yang pertama atau untuk X1 sebesar 0,340. Artinya di sini artinya adalah bahwa dari hasil ini tidak memenuhi persyaratan, maka terjadi gejala multikolonialitas. Baik, yang kemudian untuk yang di sini, oke, yang di sini kita warnakan saja hijau. Kenapa? Karena R-square sebesar 0,115 lebih besar dari 0,069. Baik, kemudian adalah untuk hasil dari koefisien korelasi part atau part correlation coefficient sebesar 0,340. Oke, 0,340 lebih kecil dari 0,60. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas. Dan yang ini juga ya
kita hijaukan. Kenapa? Karena nilai dari koefisien korelasi part yang kedua itu sebesar 0,065 lebih kecil dari 0,60. Maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Jadi setelah uji berlapis ya dari ketiga ini ya, baik zero order maupun parsial maupun part, di sini kita mengalami yang namanya gejala multikolonialitas untuk X1. Jadi, seperti yang saya katakan bahwa data yang kita gunakan ini adalah data yang sama untuk tutorial 14, yaitu uji multikolonialitas yang menggunakan nilai TOL dan nilai FIV. Nah, ketika data yang sama kita ujikan ke TOL dan FIV, dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas karena memang saya katakan tadi syaratnya itu sangat longgar. Tetapi untuk part and partial correlation ini, kita mengalami yang namanya gejala multikolonialitas. Satu, walaupun dia hanya satu, tetapi ini dinyatakan data kita terjadi gejala multikolonialitas. Jadi software SPSS atau Excel itu adalah hanya sebatas alat bantu untuk mempercepat kita dalam menghasilkan yang namanya hasil output dari penelitian. Sekali lagi, hanya membantu kita untuk mempercepat proses pengolahan data dan mengakuratkan hasil penelitian. Dan tiba-tiba hasilnya muncul dan kita tidak tahu prosesnya dari mana ini. Langkah demi langkah kita tidak tahu. Tetapi kalau melakukan secara olah data secara manual, maka itu akan tersaji dengan baik step by step sehingga kita memiliki kemampuan analitis yang lebih baik. Ya, jadi untuk materi ekonometrika memang kita sudah terbiasa dengan rumus dan pengelompokan data. Karena ekonometrika memang gabungan dari ekonomi, matematika, dan statistika. Jadi secara pengolahan data SPSS banyak yang menghindari olah data ya menggunakan metode ini untuk uji multikolonialitas, dan secara manual pun banyak yang menghindari materi ini. Ya, sekali lagi banyak yang menghindari materi ini. Tetapi kalau kita belajar sepenuh hati, kalau kita belajar dengan serius, maka apapun metodenya kita bisa selesaikan apabila kita serius mengerjakannya. Baik. Baiklah, ini hasil dari output yang pertama kita adalah zero order untuk X1. Jadi rumusnya adalah N kali sigma X1 kali Y kurang sigma X1 dikali sigma Y per dalam akar N kali sigma X1 kuadrat mengurangi sigma X1 dikuadratkan dan dikalikan nantinya hasil dari N kali sigma Y kuadrat mengurangi sigma Y dikuadratkan. Jadi rumus ini hampir sama dengan rumus korelasi produk momen. Jadi zero order ini hampir sama rumusnya dengan korelasi produk momen. Jadi hasil yang kita dapatkan secara manual adalah 0,333. Oke ya, kita coba di sini ya melakukan korelasi di SPSS data yang sama. Oke, analyze, kemudian correlation atau correlate, lalu bivariate, lalu kita pindahkan semua variabel dari kotak kiri ke kotak kanan. Oke, kita pilih Pearson correlation coefficient dan tesnya kita pilih yang two-tailed, lalu oke saja. Oke, inilah hasilnya, kawan-kawan ya. Kalau Anda bisa baca ini, ya nilainya adalah 0,333. Oke ya, dari X1 menuju Y ya. Jadi ini ya, oke. Atau dari X1 menuju Y ini 0,33. Baik, saya kopikan saja biar lebih besar ya. Nah, ini ya. Pearson correlation dari X1 menuju Y sebesar 0,333. Atau dari X1 ke
Y sebesar 0,333. Jadi inilah matriks korelasi ya. Ini matriks korelasinya, yaitu dari ini X1 ke Y itu adalah 0,333. Jadi zero order kita sama ya. Oke, baik. Baiklah, inilah hasil dari zero order kita yang kedua sebesar 0. Oke, rumus yang dipakai adalah sama seperti korelasi produk moment. Cuman perbedaannya adalah kalau zero order yang pertama menggunakan X1, maka untuk zero order yang kedua ini kita menggunakan X2. Jadi ini ya, X2 kuadrat, X2 dikuadratkan. Jadi yang lainnya sama. Dan hasilnya ini adalah 0. Silakan dilihat, silakan di screenshot saja atau di pause, lalu silakan dicoba di rumah apakah pengolahan data saya ada yang salah, atau tapi kalau melihat nilai ini tidak ada yang salah apabila kita bandingkan dengan output yang tadi. Ini ya. Oke. Jadi nilai Pearson correlation dari X2 ke Y itu sebesar 0 ya. Atau dari X2 ke Y itu sebesar 0 ya. Jadi sama ya. Angkanya sama. Oke. Kalau kita bandingkan juga dengan output dari SPSS, zero order kita yang pertama tadi 0,333 dan zero order kita yang kedua juga sebesar 0,00. Oke, sama ya. Nah, ini ada dua hasil output dari korelasi parsial yang pertama dan korelasi parsial yang kedua. Rumusnya adalah nilai T1 membagikan dalam akar T1 kuadrat plus N kurang K kurang 1. N-nya adalah 12, K-nya sebesar 2, variabel bebas, dan dikurang 1. 12 kurang 2 adalah 10, 10 kurang 1 adalah 9. Jadi ini ya, oke. Karena ini korelasi parsial, kita pakai yang T1. Kalau kita korelasi parsial yang kedua, maka kita pakai T yang kedua. Jadi, nah, itu dia. Nah, nilai T ini dari mana? Ya, dari hasil pengolahan data ya. Kalau kita lihat, ya, ini ya. Jadi, dimulai dari sini. Dari ketiga variabel kita ini, berkembanglah datanya menjadi X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y. Nah, dari situ kita mencari matriks A, A1, A2, A3, lalu mendapatkan nilai A. Lalu nilai B1, lalu nilai B2. Kemudian kita mencari yang namanya Y prediksi kan. Nah, seperti di tutorial ke-14 itu. Lalu kita mencari ini. Ya, selisih antara Y dikurang Y bar, Y dikurang Y prat, lalu dikuadratkan. Nah, ini untuk membantu kita mencari nilai R kuadrat. Nah, kita mendapatkan nilai T. T1 sebesar 1,08 dan T2 0,20. Jadi sumbernya dari situ ya. Jadi nilai T kita ini yang ini berasal dari sini. Pengolahan data yang sebelumnya. Oke, jadi ini hasilnya sebesar 0,3396 dibulatkan menjadi 0,34. Dan satu laginya adalah 0,06. Dan kalau kita bandingkan dengan output SPSS kita ya, ini ya. Saya pikir sama ya. Oke, baik. Kemudian kita mau mencari nilai dari part correlation atau hasil dari koefisien part correlation. Ya, inilah hasilnya, yaitu zero order yang pertama sebesar 0,33. Lalu ada yang namanya zero order yang kedua sebesar 0. Dan ada yang namanya nilai dari korelasi X1 dan X2 sebesar. Nah ini ya. Jadi zero order yang pertama ini, ya ini 0,33. Zero order yang kedua 0,00, ini di sini ya. Dan ini nilai
dari korelasi X1 dan X2 ini sebesar min 0,192. Jadi sumbernya dari situ, kawan-kawan ya. Oke. Kita warnakan saja supaya jelas ya. Ini. Oke. Nah, ini angkanya dari sini. Ya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat hasil zero order ya, juga dari ini. Coba kita lihat ya. Nah, jelas ya. Zero order yang pertama itu 0,33. Nih. Zero order yang kedua 0,000. Oke. Jadi inilah hasilnya sebesar 0,3393. Jadi kalau dibulatkan sebesar 0,340. Ini bagian yang pertama. Baik, ini adalah pengolahan manual part correlation yang kedua dengan hasil 0,065 sama dengan output SPSS sebesar 0,065. Jadi tidak ada beda ya. Ini rumusnya adalah kebalikan ya. Kalau di yang pertama tadi adalah zero order 1 mengurangi zero order kedua kali korelasi X1 dan X2. Nah, kalau yang kedua ini kebalikannya. Nah, ini kebalikannya. Zero order 2 mengurangi zero order 1 mengalihkan korelasi X1 dan X2. Sehingga kita olah sampai ke bawah, maka hasilnya adalah 0,065. Jadi tidak ada beda. Jadi karena output dari koefisien korelasi mendapatkan bahwa ada 1 dari 6. Ya, 1 dari 6, di mana koefisien korelasi parsial ini lebih besar dari nilai R pangkat 2. Oke. Lebih besar dari R square 0,115, maka dinyatakan data kita mengalami gejala multikolonialitas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.